Nah, wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Jangan minum es, jangan minum minuman bersoda. Kenapa sih? Gak boleh, kan lagi menstruasi kan? Masa? Nggak boleh? Gak boleh, itu kan Tadi katanya. katanya gorengan aja, gorengan iya aku nggak makan dokter aja deh. Ya itu katanya banyak yang bilang bahwa nanas, minum es, minuman bersoda itu nggak boleh ketika Bener bisa. dok? Bener nggak sih dok? Jadi sebenarnya ini kan Padahal enak berdasarkan pengalaman orang ya. Iya. Jadi memang tidak, kalau bilang berhubungan langsung sih enggak juga. Tapi kalau kita lihat, memang gorengan soda itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di saluran cerna ya. Kan soda tuh banyak udara. Iya. Gorengan juga butuh waktu lama. Makanan berminyak itu butuh waktu lama untuk dikosongkan oleh lambung. Kalau minuman Sehingga dingin? Minuman dingin ya nggak masalah karena masuk tubuh dia jadi hangat juga gitu. Ah. Maksud saya tidak langsung berkaitan dengan nyeri haid atau memperberat apa yang timbul. Oke. Tapi Nah, kalau yang ini berbahaya nggak Iya. dok kalau ketika menstruasi? Kalau misalnya kita bahas satu-satu dari minuman bersoda, Oke. silakan aja minum. silakan aja. Silakan aja minum. Boleh? Boleh silakan aja. Artinya begini, tapi hati-hati nanti perutnya kembung menimbulkan ketidaknyamanan. Oke, kalau Nana nggak lebih boleh, saya aja lanjut. minum. Ya udah Reza aja minum karena aku gini dok, aku pernah iya. Saya aja yang Aku minum kalau misalnya Nana nggak boleh. beneran memang sekarang ini lagi haid, lagi menstruasi gitu Baslit, dan aku memang karena mungkin dengar mitos gitu agak takut nih pada saat menstruasi minum yang dingin sama minum soda. Gitu Iya. takut makin sakit Jadi gitu saya dok. jawab itu semua mitos yang Sugesti belum juga nggak sih? ya sugesti mitos pengalaman pribadi yang tidak pernah terbukti benar. Nah, jadi kita juga nanti orang salah paham gitu. Iya. Kayak misalnya gorengan kenapa? Karena jalurnya beda, saluran cerna Sama. sama rahim beda banget ya. Tapi Oke. mungkin kalau orang makan gorengan jadi perutnya jadi lebih penuh rasanya. Pas haid tuh nggak enak gitu. Mungkin Oke. lagi haid tuh perutnya nggak enak, Berarti- ditambah lagi makan gorengan tambah soda lagi jadi kembung, Iya. keluhannya bertambah ya. Oke. Tapi Oke. kalau secara langsung mempengaruhi entah darahnya, entah nyerinya atau lain-lain sih, saya rasa itu masih perlu dibuktikan ya, dan belum ada yang menyebutkan bahwa pasti itu. Jadi makan nanas Ya. dan minuman bersoda yang kabarnya bisa memperlancar haid, ternyata itu mitos. Ya, sama begitu seperti makan nanas nggak baik buat orang ibu hamil. Nah, itu kan banyak mitos-mitos seperti itu ya. Di bidang, terutama di bidang kewanitaan ini banyak sekali mitos-mitos. Iya. Sumbernya mungkin dari pengalaman masa lalu, pengalaman siapa temennya atau nenek moyangnya apa, tapi tidak pernah terbukti secara ilmiah bahwa itu memang mempengaruhi. Betul. Oke, nah terakhir dok buat para pemirsa yang ada di rumah dokter mau menyampaikan sesuatu ya terkait bagaimana sih kira-kira kita ini harus mengatasi, menangani, kemudian mencegah yang namanya sakit pada saat haid. Ya, yang pertama harus tahu dulu tuh haid yang normal itu seperti apa. Oke. Jadi sehingga bisa tahu saya ini nggak normal sekarang. Dari siklusnya ya. Aha. Setiap 21 sampai 35 hari. Kalau lebih lama atau kalau lebih cepat nggak normal. Perlu periksa. Yang kedua, durasinya kalau lebih lama dari 7 hari atau kurang dari 3 hari nggak normal, perlu periksa. Oke. Ya. Lalu jumlah darahnya, ya, kalau bisa dihitung sebenarnya 80 cc selama haid, tapi kan susah. Iya. Patokannya ganti padnya aja tiap hari berapa. Oke. Kalau penuh berkali-kali lebih banyak dari biasanya nggak normal. Yang terakhir nih kita bicarakan tadi nyeri. Kalau nyerinya nggak wajar, mengganggu aktivitas dengan obat-obatan nggak hilang atau dengan memperbaiki aktivitas nggak hilang juga perlu dicari ya. Begitu mengalami satu di antara tadi perlu cek ke dokter. Nah, dicek sumbernya dari mana, apakah ada kista atau ada tumor yang menyebabkan keluhan-keluhan tadi atau ada gangguan hormon. Nah, selanjutnya yang terakhir selalu pertahankan gaya hidup sehat. Oke. Makanan, perbanyak buah, sayur ya. Vitamin dan mineral kan itu sumbernya. Lalu olahraga ya. Olahraga sifatnya tidak exercise tapi aktivitas fisik ya. Mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga mengakibatkan orang lebih tahan terhadap
rasa sakit atau perubahan hormonal yang terjadi secara siklik tadi. Oke, intinya lebih aware terhadap diri sendiri. Begitu ya, Dok. Terima kasih Dokter Yasin Anwar atas komentar-komentarnya. Itu bisa jadi tips juga buat pemirsa di rumah. Sekali lagi terima kasih ya, Dok ya. Terima kasih, Dan dokter. pemirsa, kita habis ini mau diajari latihan yoga untuk mengurangi hate terhadap wanita-wanita yang mengalami datang bulan. Betul Seperti sekali. apa kira-kira? Gerakannya sederhana, tapi ini bisa meringankan rasa sakit Anda ya. Sesaat lagi hanya di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Terima kasih, Dok. Ya. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, but I don't know what to do. I will never